Beralih ke informasi berikutnya, Dewan Pengawas KPK Kamis siang membacakan putusan atas kasus dugaan pelanggaran etik dalam kasus chat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Dewas KPK menyatakan Tanak tidak terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Perkara ini diadili oleh Ketua Majelis Etik Dewas KPK Haryono dengan anggota Syamsuddin Haris dan Albertina Ho. Meski memutus Tanak tak melanggar kode etik, putusan Dewas diwarnai dissenting opinion atau pendapat berbeda yang disampaikan Albertina Ho. Sidang putusan dugaan pelanggaran etik Johanis Tanak sempat ditunda sepekan karena Tanak dalam suasana berkabung. Selain memutus Johanis Tanak tak langgar kode etik, Dewas KPK juga memutuskan memulihkan hak harkat dan martabat seperti semula. Menyatakan terperiksa Saudara Dr. Johanis Tanak SIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam pasal 4 ayat pasal 4 angka 1 huruf C dan pasal 4 angka 2 huruf A dan B Peraturan Dewan Pengawas Nomor 23 Tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. 2. Memulihkan hak terperiksa Saudara Dr. Johanis Tanak SIM dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya pada keadaan berulang. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di sidang etik Dewan Pengawas KPK karena diduga berkomunikasi lewat WhatsApp dengan Kepala Biro Hukum sekaligus pelaksana harian Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Muhammad Idris Froyotoyo Sihite pada 27 Maret 2023. Di hari yang sama, kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan kantor pusat ESDM digeledah KPK. Saat itu, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di ESDM yang pada saat itu melibatkan Idris Sihite sebagai saksi. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Gedung KPK Jakarta. Sisko, jadi apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan Dewas KPK ini memutus Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak melanggar etik dalam kasus chat? Baik, selamat petang Audrey dan juga saudara. Ini adalah terkait masalah komunikasi yang dilakukan antara Johanis Tanak dengan pejabat di Kementerian SDM, Audrey dan juga saudara. Bahwa pada waktu itu memang tanggal 27 Maret ada percakapan ataupun juga komunikasi via WhatsApp seperti itu, namun juga telah dihapus oleh Johanis Tanak. Sehingga memang juga bahkan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap M. Idris memang belum sempat terbaca seluruhnya seperti itu. Sehingga unsur komunikasi ataupun juga percakapan itu tidak terjadi. Itulah kemudian yang menjadi salah satu ataupun juga latar belakang dan juga poin sebenarnya kemudian kenapa tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK yang belum menjabat genap setahun ini, Audrey dan juga saudara, dalam sidang etik yang digelar di Anti Corruption Learning Center atau yang biasa kami sebut dengan gedung KPK lama. Tentunya ini juga cukup menarik sebenarnya Audrey dan juga saudara bahwa belum ada setahun sebenarnya Johanis Tanak ini kemudian menjabat sebagai komisioner KPK atau lebih tepat ya Wakil Ketua KPK menggantikan komisioner KPK yang sebelumnya tersandung dengan kasus etik yang sama, yaitu adalah dugaan gratifikasi penerimaan tiket MotoGP Mandalika, yaitu adalah Lili Pintauli Siregar yang kemudian mengundurkan diri. Tentunya ini sangat menarik juga Audrey dan juga saudara, dan dengan adanya putusan dari sidang Majelis Etik kemudian yang diketuai oleh Haryono, kemudian juga ada anggota Dewas KPK juga yaitu Syamsuddin Haris dan juga Albertina Ho, ini meminta agar pemulihan hak dan juga martabat dari Wakil Ketua KPK ataupun juga komisioner KPK tersebut, Audrey dan juga saudara. Nah, cukup menarik juga bahwa dalam persidangan tersebut atau dalam putusan ini, Audrey dan juga saudara, memang diwarnai dissenting opinion yaitu dari Albertina Ho. Poin yang kemudian menjadi perhatian memang di pasal 4 ayat 1 huruf J seperti itu, bahwa sebenarnya menurut pandangan ataupun juga poin yang disampaikan oleh Albertina Ho, dengan dia menghapus chat sebenarnya ada benturan kepentingan yang berada dalam komunikasi tersebut. Terlebih lagi kemudian sudah memenuhi unsur komunikasi. Itulah kemudian hal-hal ataupun juga yang diwarnai ataupun juga yang tergambar kemudian dalam sidang etik yang terjadi pada hari ini. Kembali ke Anda Audrey.
Terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam ruang sidang, tetapi Johanis Tanak sudah dibuktikan bahwa terbukti tidak melanggar kode etik. Terima kasih laporannya dari Gedung KPK Jakarta, Francisco Donasiano.